Masa depan Marcus Rashford di Manchester United semakin tidak jelas, menjelang dimulainya musim baru. Setelah masa peminjamannya di Aston Villa berakhir, rumor kepindahannya kembali mencuat. Salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengannya adalah Barcelona. Saat ini, Rashford diketahui sedang menjalani latihan pribadi di Marbella, Spanyol, yang dianggap sebagai sinyal kuat menuju kepindahan ke Camp Nou. Barcelona sendiri memang tengah mencari penyerang baru untuk musim depan. Meski begitu, rumor ini dihadapkan pada berbagai tantangan besar, baik dari sisi teknis maupun keuangan. Sebab, Manchester United tetap mematok harga sekitar 40 juta pound untuk Rashford, meskipun Aston Villa telah mundur dari proses negosiasi. Harga tersebut juga telah ditawarkan kepada Barcelona. Namun klub asal Catalunya itu masih menimbang pilihan lain seperti Nico Williams dan Luis Diaz. Spekulasi mengenai hengkangnya Marc-Andre ter Stegen semakin mencuat, seiring dengan rencana besar Barcelona untuk merombak lini pertahanan mereka. Klub asal Catalonia itu disebut-sebut tengah mencari penjaga gawang baru, yang membuat posisi ter Stegen kian tidak aman. Seperti yang sudah diketahui, performa sang kiper musim ini juga terganggu oleh cedera lutut, yang membatasi kontribusinya hanya dalam 9 pertandingan, dan membuka peluang rotasi di posisi penjaga gawang. Situasi ini dimanfaatkan oleh Galatasaray, yang melihat peluang emas untuk merekrut kiper timnas Jerman itu. Klub asal Istanbul tersebut kini menjadi kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangan ter Stegen. Menurut laporan Sport, Galatasaray telah meningkatkan upaya pendekatan mereka, bahkan siap menawarkan gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim kepada kiper berusia 33 tahun itu. Di sisi lain, Barcelona mulai menyiapkan masa depan tanpa ter Stegen, dengan Joan Garcia diproyeksikan sebagai suksesor jangka panjang di bawah Mister Camp Nou. Juventus tidak main-main dalam upaya mereka mempertahankan salah satu talenta muda paling menjanjikan, Kenan Yildiz. Meskipun sang pemain baru saja menandatangani perpanjangan kontrak kurang dari setahun yang lalu, manajemen klub kini sudah mempersiapkan tawaran baru yang lebih menggiurkan. Saat ini, Yildiz masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2029, dengan gaji sebesar 1,5 juta euro per musim. Namun, Juventus berencana menaikkan jumlah tersebut secara signifikan, yakni menjadi antara 3 hingga 4 juta euro per tahun, sebagai bentuk penghargaan atas performa impresifnya. Tak hanya dari sisi finansial, klub asal Turin itu juga berencana menambah durasi kontraknya 1 tahun lebih lama, yaitu hingga 2030. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen besar Juventus terhadap pengembangan dan masa depan Yildiz, yang diyakini akan menjadi pilar penting dalam proyek jangka panjang klub. Juventus tampaknya akan melakukan perombakan signifikan di sektor penjaga gawang pada bursa transfer musim panas ini. Dua kiper utama mereka, Michel Di Gregorio dan Mattia Perin, saat ini tengah menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Di Gregorio dilaporkan menarik perhatian serius dari Manchester City yang sedang mencari tambahan amunisi di posisi kiper. Sementara itu, Mattia Perin Santer dikabarkan bakal bergabung dengan AC Milan. Di tengah situasi tersebut, Juventus tidak tinggal diam. Klub asal Turin itu terus memantau perkembangan Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain. Kiper utama tim nasional Italia itu disebut-sebut sebagai target prioritas Juventus musim ini. Meski Donnarumma masih terikat kontrak dengan PSG, situasi di klub Prancis tersebut akan sangat menentukan peluang Juventus untuk merekrutnya. Jika kondisi memungkinkan, Bianconeri siap untuk bergerak cepat demi membawa pulang Donnarumma ke Serie A. Kepindahan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid membuat banyak pendukung Liverpool merasa kecewa. Bek kanan timnas Inggris itu menolak memperpanjang kontraknya bersama tim yang kini diasuh Arne Slot demi mengejar impiannya bermain untuk raksasa La Liga tersebut. Situasi serupa tampaknya akan kembali terjadi musim depan, karena Real Madrid kembali mengincar pemain Liverpool sebagai target utama mereka. Kali ini, giliran Ibrahima Konate yang sedang dibidik oleh klub ibu kota Spanyol itu. Menurut laporan dari situs Marca, skuad asuhan Xabi Alonso tengah berusaha membujuk Konate untuk hijrah ke Santiago Bernabeu. Real Madrid dilaporkan akan menggunakan pendekatan yang sama seperti saat merekrut Alexander-Arnold, yaitu dengan langsung melakukan pendekatan personal terhadap sang pemain, agar bersedia bergabung musim depan. Strategi ini diterapkan, karena kontrak Konate di Liverpool akan berakhir pada akhir musim depan, sehingga Real Madrid berupaya merekrutnya secara gratis. Chelsea masih belum menghentikan perburuan mereka terhadap striker baru, meskipun baru saja resmi mengamankan jasa Liam Delap dari Ipswich Town pada awal bulan ini. Langkah tersebut rupanya belum cukup untuk memuaskan ambisi The Blues dalam memperkuat lini serang mereka menjelang musim kompetisi yang baru. Klub asal London Barat ini dikabarkan masih terus mengevaluasi sejumlah opsi penyerang top Eropa, dan salah satu nama yang kembali mencuat adalah Victor Osimhen. Striker andalan Napoli itu disebut-sebut sebagai target utama Chelsea selanjutnya. Menurut laporan media Inggris dan Italia, The Blues berencana melakukan pendekatan kepada Napoli pada bulan Agustus mendatang. Mereka berniat mengajukan tawaran transfer dengan nilai yang lebih rendah dari harga yang telah dipatok oleh klub Serie A tersebut, yakni sebesar 63 juta pound. Chelsea berharap bisa menegosiasikan harga yang lebih terjangkau, terutama karena situasi kontrak dan keinginan Osimhen untuk mencari tantangan baru bisa menjadi faktor yang menguntungkan. Penyerang tajam milik Sporting Lisbon, Victor Gyökeres, dikabarkan telah menetapkan prioritasnya untuk bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Meski mendapat minat serius dari sejumlah klub besar Eropa, termasuk Manchester United, Gyökeres tetap teguh pada keputusannya.
Ia bahkan menolak pendekatan dari United, meskipun klub tersebut saat ini ditangani oleh mantan pelatihnya di Sporting, Ruben Amorim. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pakar transfer kenamaan Eropa, Fabrizio Romano, yang menyatakan bahwa striker asal Swedia tersebut sama sekali tidak tertarik dengan bujuk rayu setan merah. Meski sempat diharapkan bisa bereuni dengan Amorim di Old Trafford, Gyökeres lebih memprioritaskan proyek jangka panjang Arsenal, yang dinilainya lebih sesuai dengan ambisinya saat ini. Prioritas Victor Gyökeres adalah bergabung dengan Arsenal. Meskipun ada pendekatan dari Manchester United dalam beberapa pekan terakhir, tulis Romano melalui akun media sosialnya. Ryan Cherki menjadi salah satu dari 4 pemain baru yang direkrut Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Selain dirinya, klub juga mendatangkan Ryan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli, dan Tierney Reinders. Sebagai gelandang, Cherki memiliki fleksibilitas untuk bermain di sisi sayap maupun di lini tengah. Namun, ia mengaku lebih nyaman berperan sebagai playmaker atau gelandang serang, posisi nomor 10. Kemampuannya tersebut membuat banyak pihak menilai Cherki berpotensi menjadi penerus Kevin De Bruyne di skuad City. Meski begitu, Cherki menyadari bahwa perjalanan untuk mencapai level De Bruyne masih sangat panjang. Saat ini, fokus utamanya adalah membantu tim meraih sebanyak mungkin gelar juara. Ia juga berharap, pencapaian itu bisa membawanya meraih penghargaan individu bergengsi. Saya bukan Kevin De Bruyne, dia adalah sosok legenda. Saya datang ke sini untuk berkontribusi bagi tim, dan menulis kisah saya sendiri. Semoga saya bisa terus menjadi juara bersama klub, ujar Cherki. Simone Inzaghi dan Inter Milan memutuskan untuk mengakhiri kerja sama mereka pada akhir musim 2024-2025, menandai berakhirnya 4 tahun kebersamaan sang pelatih dengan Razuri. Setelah itu, Inzaghi menekan kontrak untuk melatih klub Arab Saudi, Al Hilal. Ia dikabarkan akan menerima gaji sebesar 30 juta euro per musim. Al Hilal menyatakan bahwa negosiasi dengan Inzaghi tidak berjalan mulus sejak awal. Pelatih berusia 49 tahun itu memerlukan waktu untuk membuat keputusan, karena masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Inter. Negosiasi cukup kompleks, tapi kami sangat gembira, karena berhasil mendatangkan pelatih kelas dunia, ujar CEO Al Hilal, Estef Calzada kepada Marca. Yang membuat prosesnya memakan waktu, adalah karena dia benar-benar harus mempertimbangkan semuanya, terutama karena rasa cintanya pada Inter, dan juga soal waktu pengambilan keputusan, lanjut Calzada. Manchester City dikabarkan bersedia menanggung kerugian besar demi melepas Jack Grealish, setelah muncul minat serius dari juara Serie A, Napoli. Menurut laporan sejumlah media Inggris, The Citizen siap menerima tawaran senilai sekitar 45 juta pound sterling, angka yang terpaut cukup jauh dari biaya transfer fantastis sebesar 100 juta pound, yang mereka bayarkan kepada Aston Villa pada tahun 2021, untuk mendapatkan Grealish. Langkah ini disebut sebagai bagian dari restrukturisasi skuad yang sedang dirancang oleh manajemen City, yang ingin menyegarkan lini tengah mereka setelah musim yang penuh tantangan. Meskipun Grealish sempat menunjukkan performa impresif dalam beberapa pertandingan penting, inkonsistensinya serta masalah kebugaran, dinilai membuat masa depannya di Etihad Stadium mulai dipertanyakan. Kini, dengan ketertarikan dari Napoli, peluang bagi Grealish untuk memulai babak baru di luar Inggris, tampaknya semakin terbuka lebar. Juventus terus menunjukkan ketertarikan besar terhadap Sandro Tonali, yang masih menjadi salah satu prioritas utama mereka untuk memperkuat lini tengah. Meski terdapat perubahan signifikan di struktur manajemen klub, termasuk kepergian direktur olahraga Cristiano Giuntoli baru-baru ini, Bianconeri tetap konsisten memantau perkembangan sang pemain secara intensif. Namun sejauh ini, upaya Juventus belum membuahkan hasil yang konkret. Tonali, yang saat ini bermain untuk Newcastle United, dilaporkan merasa nyaman dan bahagia dengan kehidupannya di Inggris. Ia belum memiliki rencana untuk kembali ke Serie A dalam waktu dekat. Gelandang berusia 24 tahun itu menikmati tantangan serta atmosfer kompetitif di Premier League, dan saat ini fokus penuh pada karirnya bersama The Magpies. Meski Juventus berharap bisa membujuknya kembali ke Italia, tampaknya keinginan tersebut belum sejalan dengan keinginan sang pemain, yang masih ingin berkembang di kancah sepak bola Inggris. Manchester United dikabarkan tengah mengincar kiper muda milik Atalanta, Marco Carnesecchi, sebagai kandidat kuat untuk menggantikan posisi Andre Onana di bawah mister gawang. Ketertarikan terhadap penjaga gawang berusia 24 tahun itu muncul, seiring dengan meningkatnya keraguan manajemen setan merah terhadap performa Onana, yang kerap melakukan blunder dalam sejumlah pertandingan penting, sejak direkrut dari Inter Milan pada musim panas 2023. Menurut laporan dari Football News, pihak Manchester United kini sedang serius mempertimbangkan opsi untuk mengajukan tawaran resmi senilai 40 juta euro, guna mengamankan tanda tangan Carnesecchi. Jika negosiasi berjalan lancar, Marco Carnesecchi bisa menjadi investasi jangka panjang yang menjanjikan untuk lini pertahanan Manchester United di masa depan. Florian Wirtz dikabarkan akan segera menjalani tes medis dalam waktu dekat, setelah Bayer Leverkusen dan Liverpool mencapai kesepakatan terkait transfernya. Kepindahan Wirtz ke Anfield merupakan bagian dari rencana ambisius Liverpool di bawah pelatih barunya. Dengan biaya transfer yang mencapai 116 juta pound sterling, Wirtz diproyeksikan menjadi pemain kunci di lini tengah Liverpool dalam jangka panjang. Proses negosiasi antara kedua klub berlangsung intens selama beberapa minggu terakhir, dan setelah tercapai kesepakatan, tahap akhir tinggal menunggu hasil tes medis sebelum pengumuman resmi dilakukan. Liverpool tidak hanya menawarkan dana besar untuk transfer, tetapi juga telah menyiapkan kontrak bernilai tinggi untuk Wirtz.
Gelandang berusia 21 tahun itu, disebut-sebut akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Liverpool, dengan gaji sekitar 245.000 pound sterling per pekan, termasuk bonus dan tunjangan performa. Bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho, dikabarkan ingin tetap melanjutkan karirnya di Premier League, jika pada akhirnya harus meninggalkan Old Trafford. Keputusan tersebut membuat beberapa klub papan atas Inggris mulai memantau situasinya, dan Chelsea kini disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mendapatkan jasanya. Dalam proyek pembangunan jangka panjang yang tengah dijalankan oleh manajemen The Blues, Chelsea memiliki visi untuk merekrut dan mengembangkan pemain-pemain muda potensial seperti Garnacho, yang dinilai memiliki prospek cerah di masa depan. Dengan usianya yang masih sangat muda dan pengalaman yang sudah mulai ia kumpulkan bersama tim utama Manchester United, Garnacho dianggap cocok dengan filosofi permainan dinamis dan progresif yang ingin diterapkan Chelsea. Situasi ini juga membuka peluang bagi sang pemain untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan tampil lebih konsisten di level tertinggi sepak bola Inggris. Sejak didatangkan dari Benfica pada musim panas 2022, performa Darwin Núñez belum sepenuhnya memenuhi harapan. Striker asal Uruguay itu belum mampu memberikan penampilan konsisten yang sesuai dengan kepercayaan klub. Meski sempat menunjukkan potensi besar dalam beberapa pertandingan, kontribusi golnya masih belum sebanding dengan biaya transfer yang tinggi saat ia bergabung dengan Liverpool. Di tengah tekanan dan persaingan sengit di Premier League, Núñez kesulitan tampil maksimal. Kini, Liverpool dikabarkan terbuka untuk menjualnya apabila ada tawaran yang dianggap tepat. Dua klub top Serie A, AC Milan dan Napoli, disebut-sebut tertarik merekrutnya. Keduanya tengah mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan musim mendatang, dengan Napoli memiliki sedikit keunggulan, karena akan tampil di Liga Champions musim depan. FIFA harus mengisi satu slot kosong di ajang Piala Dunia antar klub 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat, setelah klub Leon dicoret karena melanggar aturan kepemilikan ganda. Klub Leon dan Pachuca diketahui berada di bawah naungan grup kepemilikan yang sama di Meksiko, yang bertentangan dengan regulasi FIFA terkait kepemilikan klub yang ikut serta dalam turnamen internasional. Untuk menjaga keseimbangan representasi regional, FIFA memutuskan bahwa slot kosong tersebut tetap akan menjadi milik tim dari wilayah CONCACAF. Menariknya, menurut laporan dari Marca, Barcelona sempat mengajukan diri untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh klub Leon. Meskipun berhasil memenangkan 3 trofi domestik musim lalu, Barcelona tidak termasuk dalam daftar klub yang menerima undangan otomatis untuk berpartisipasi dalam edisi baru Piala Dunia antar klub ini. Keinginan mereka untuk tampil di turnamen tersebut akhirnya tidak dikabulkan, karena FIFA tetap ingin mempertahankan prinsip distribusi geografis yang adil antar konfederasi. Barcelona menjadi tujuan utama Nico Williams jika ia harus hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Winger timnas Spanyol itu merupakan salah satu pemain paling diminati di La Liga saat ini. Selain telah lama dikaitkan dengan Barcelona sejak tahun lalu, ia juga menarik perhatian klub besar seperti Bayern Munchen, serta 2 klub asal London, Arsenal dan Chelsea. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Barcelona masih menjadi kandidat terkuat untuk merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Klub dan sang pemain bahkan telah mengadakan pertemuan khusus pada akhir pekan lalu, dan pembicaraan keduanya disebut semakin intens. Menurut laporan dari Florian Plettenberg, Bayern kini hanya bisa menunggu langkah nyata dari pihak Barcelona. Nico sendiri, secara pribadi lebih mengutamakan bergabung dengan klub asal Catalunya tersebut. Ia lebih memilih melanjutkan karirnya di Spanyol, daripada pindah ke luar negeri. Di Barcelona, ia juga akan bertemu kembali dengan sahabatnya, Lamine Yamal. Liverpool akan menghadapi bursa transfer musim panas 2025 dengan strategi yang berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Setelah berhasil meraih gelar Liga Inggris, klub asal Merseyside tersebut berencana melakukan perombakan dalam skuadnya. Salah satu pemain yang disebut-sebut bakal dilepas adalah Joe Gomez. Liverpool dikabarkan membandrol bek berusia 27 tahun itu dengan harga 25 juta pounds bagi klub yang berminat, menurut laporan dari Football London. Gomez tampaknya tidak termasuk dalam rencana jangka panjang pelatih Arne Slot. Persaingan yang ketat di lini pertahanan, dengan hadirnya Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate, membuat Gomez kehilangan tempat di tim utama. Beberapa klub Liga Inggris mulai mengamati situasi sang pemain. Aston Villa, Newcastle, West Ham, Everton, serta Bournemouth disebut-sebut sebagai tim yang tertarik merekrutnya. Alexander Sørloth kembali menjadi perhatian di kalangan Atletico Madrid. Striker asal Norwegia itu, yang telah mencetak 20 gol di La Liga musim lalu, tengah menghadapi dilema. Meskipun tampil impresif, ia belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari pelatih Diego Simeone. Kekecewaan Sørloth semakin memuncak setelah ia kembali hanya duduk di bangku cadangan saat laga perdana Atletico di ajang Piala Dunia antar klub, mempertegas rasa frustrasinya terhadap peran yang diberikan kepadanya dalam tim. Menurut laporan Vicajes, seorang sumber dekat sang pemain menyebutkan bahwa ketidakpuasan Sørloth telah memuncak hingga ia menyampaikan langsung kepada manajemen Los Rojiblancos. Jika kondisinya tetap sama, ia akan mempertimbangkan untuk hengkang. Chelsea sukses mengalahkan Los Angeles FC dengan skor 2-0 dalam pertandingan grup D, Piala Dunia antar klub 2025. Bermain dengan skuad utama musim lalu, tim asuhan Enzo Maresca tampil dominan sejak awal laga. Gol pertama dicetak oleh Pedro Neto pada menit ke-34, melalui serangan balik cepat yang dimotori oleh umpan dari Jackson. Keunggulan 1-0
bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Chelsea tetap menguasai permainan, meskipun sempat kesulitan menambah gol. Pergantian pemain dilakukan, termasuk masuknya penyerang anyar Liam Delap. Ia langsung memberi dampak positif dengan menciptakan assist untuk gol Enzo Fernandez di menit ke-79. Skor 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Chelsea mengantongi 3 poin pertama di grup D.